Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini yang akan dibahas adalah kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana berbasis Framework 7 ya, dengan sedikit sintak JavaScript sebagai permulaan. Jadi kemarin sudah pada video-video sebelumnya dijelaskan bahwa Framework 7 itu seperti apa, komponennya bagaimana, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat aplikasi yang nantinya bisa dikompil ya, dikompil ke bentuk APK. Jadi nanti kita akan buat Framework 7 membuat form sederhana dengan konsep JavaScript sederhana juga. Oke, sebelum itu kita siapkan terlebih dahulu ya projectnya ya. Jadi kita siapkan terlebih dahulu. Kita siapkan folder M1. Kemudian kita copy dari F7, folder F7 yang kemarin, jadi Framework 7 yang asli. Kita copy yang folder core, CSS, font, img, js, kemudian index tanpa yang page. Kita copy terlebih dahulu ya ke folder M1. Seperti ini kurang lebihnya. Jika sudah, kita coba jalankan di Google Chrome dengan mode mobile, localhost M1 seperti ini. Oke ya, normal ya. Oke, normal. Nanti akan kita hapus semua komponen ini, jadi kita edit aja nanti. Indeksnya kita buka terlebih dahulu. Nah, ini kan sintak bawaan Framework 7 ya. Jadi memang komponennya sudah banyak dan banyak menunya dan seterusnya. Nanti kita hapus beberapa bagian, kita sederhanakan ke dalam bentuk yang kita inginkan. Jadi ini terlalu kompleks karena sudah jadi ya. Kita membuat dari awal, jadi tidak seperti ini, tapi kita nanti akan menghapus beberapa bagian saja. Sebelum itu kita cross check dulu dengan PowerPoint kemarin. Jadi struktur untuk kita lihat ya, struktur untuk view main-nya. Jadi kita hari ini belajar view main. Kemarin sudah saya jelaskan juga tentang view main ini. Jadi view main itu akan terdiri dari ini nanti ya. Jadi untuk awal kemarin saya jelaskan bahwa ada div id app, ada kelas status bar, view, page, navbar, page content, dan seterusnya ini. Jadi ini nanti kita cocokkan, kita cross check, kita akan menyiapkan halaman view main dengan struktur seperti ini. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Kita tata ya. Untuk yang di dalam head yang kita hapus yang baris 9, jadi content security policy kita hapus saja. Ini tidak diperlukan. Kemudian di dalam body itu ada div id app ya, sesuai dengan ini sudah ada div id app. Kemudian berikutnya di sini ada panel, div panel, panel left, panel cover. Ini digunakan untuk memunculkan panel. Jadi memang ada beberapa komponen yang tidak ditempatkan dalam page content. Jadi ada berapa? Ini salah satu contohnya. Kemarin saya bilang bahwa apa yang muncul, apa yang ditempatkan di page content akan tampil secara visual. Ya, umumnya seperti itu. Tetapi ada beberapa komponen pengecualian yang memang penempatannya tidak dalam page content, tapi tetap muncul di secara visual ya. Seperti ini contohnya. Panel left ini saya minimize dan ada panel right. Jadi panel left dan panel right. Contohnya seperti ini. Ini namanya, saya buka aja ya Framework 7 yang masih asli, yang F7. Ini namanya panel left. Kemudian kalau yang ini panel right, sebentar saya siapkan. Ini left tadi ya, kemudian ini yang right. Jadi seperti ini konsepnya, left and right. Nah,
Kita tidak perlu untuk saat ini, kita hapus terlebih dahulu ya. Jadi kita hapus panel ini sampai tutupnya. Jangan sampai salah, di script editor saya memang punya fitur untuk minimize ini, jadi dia akan menutup sesuai dengan tutupnya. Div ini maka tutupnya mana, maka keluar, kita hapus. Kalau fiturnya tidak ada seperti ini, jadi kalian harus memastikan bahwa yang ditutup itu, yang dihapus adalah benar sampai yang ditutup. Jadi sebenarnya gini, harusnya ya. Cuman punya saya ada fitur seperti ini, jadi lebih mudah. Hapus. Oke, di bawahnya ada view main, sudah sesuai, ada view main. Untuk status bar, kenapa tidak ada? Status bar itu memang opsional, jadi struktur yang sifatnya opsional. Dia ini dibikin untuk membuat semacam menu yang muncul dalam notes. Jadi karena sekarang trennya HP-nya notes itu ya, jadi untuk menempatkan menu di notes itu ditempatkan dalam status bar. Ini sifatnya opsional, jadi tidak harus. Kita bisa skip aja kalau status bar. Kita bisa langsung ke view main ya, ke view main ini sudah ada view main, kemudian strukturnya ada page. Kita lihat ada page ini ya, ada page, oke, normal. Kemudian ada navbar, ini ada navbar. Kita lihat ada navbar juga di sini. Nah ini navbar, kita minimize navbar, oke, sampai tutupnya oke, tidak ada masalah. Kemudian page content berarti ini ya, sampai tutupnya oke, tidak ada masalah, clear, sudah seperti ini. Cuman kita akan hapus beberapa bagian. Untuk di navbar BG kita tidak membutuhkan, kita hapus saja. Kemudian navbar ini kelasnya kita hapus saja, cukup sisakan kelas navbar saja, ini hanya contoh saja. Dan oke, navbar inner ada left, title sliding, dan right ya. Kalau dilihat strukturnya adalah seperti ini, tutup sampai sini. Ini navbar inner ada left, title sliding, dan right ini ya. Oke, saya jelaskan sedikit. Jadi ini framework 7 nya ya. Jadi kok ada seperti itu, strukturnya adalah seperti ini penjelasannya. Div class left pada navbar itu seperti ini, dia yang membentuk icon yang sebelah kiri. Untuk yang div class right itu yang membentuk icon sebelah kanan, sedangkan yang title sliding itu yang membentuk judul ini. Jadi navbar itu dibagi 3, div class left, title sliding, dan div class right di sini ya. Sedangkan di bawahnya ini kok ada title large. Itu title large itu seperti ini. Kalau dia mentok sampai atas, maka akan terbuat sebuah navbar besar ya. Nah, sini sampai sini. Cuman ini tidak terlalu sesuai karena akan memakan tempat di perangkat mobile nantinya. Jadi hanya judul yang terlalu lebar itu tidak cukup efektif dan cukup efisien gitu. Jadi nanti akan kita hapus. Kemudian ada form data search container, itu nanti sebenarnya ini hubungannya. Kalau ditekan, nah muncul ini yang data search container ini sampai tutupnya form ini. Jadi nanti kita bisa buang juga, jadi tidak diperlukan. Jadi pertama kita buang yang left, div class left sampai tutupnya, berarti ini kita buang. Kemudian title sliding tidak, right-nya kita buang. Kemudian title large dibuang juga, ini ya. Kemudian yang form juga dibuang. Nah sampai sini berarti ini, dan sampai sini kita buang aja. Jadi di dalam navbar itu hanya ada navbar inner, kemudian dalamnya ada title sliding ya. Title slidingnya kita ganti praktikum 1. Seperti ini. Oke, jika sudah, kita ke page content, kita minimize navbarnya, kita ke page content. Nah, ini ada banyak sekali ya. Di dalam page content dihapus semua. Jadi sisakan hanya page contentnya aja, jadi dihapus semua ini. Biar lebih mudah saya minimize gini. Jadi ini saya hapus. Nah, kurang lebih seperti ini strukturnya.
kita bisa tata menjadi lebih baik. Misalkan ini, kemudian ini. Nah, biar lebih kelihatan menjoroknya ya, jadi saya lebih panjang menjoroknya. Ini juga sama. Nah, seperti ini kita simpan. Jadi sebenarnya sampai sini ini sudah bisa, sudah siap ya sebenarnya. Dengan struktur seperti ini aja ini sudah tidak ada masalah. Coba kita coba di sini ya. Muncul praktikum 1 ya. Cuman navbarnya tidak kelihatan seperti ini. Ya, tidak kelihatan seperti ini ya. Karena memang ini warnanya putih dan background untuk page content juga putih. Coba akan kita ganti ke bentuk yang ada warnanya ya di sininya, biar kelihatan bahwa ini navbarnya seperti itu. Jadi kita siapkan sebenarnya itu menggunakan warna material ya, seperti contoh seperti ini. Saya menggunakan style di navbar ya, style background color misalkan. Kita pilih ini jika script editornya bisa seperti ini. Kalau tidak silakan nyiapkan warna sendiri ya. Semisal saya menggunakan yang Firebrick ini. Jadi oke lah, ini saya ganti aja biar sesuai aja. Jadi nanti kita akan memilih warna customize. Saya simpan dulu. Warnanya yang digunakan dalam Framework 7 adalah warna berbasis material ya. Jadi di sini di Google kita bisa cari kode warna material seperti ini. Nanti kan ada. Nah, ini contohnya ya. Kode warna flat UI color material design. Ada yang ini bisa pilih salah satu aja. Ini misalkan untuk saya ambil sampel 2 di sini. Kode warna material, nah ini kan. Ini juga bisa sebenarnya. Ini bisa, atau yang ini juga lebih enak. Kita bisa lihat warna yang mana ini kita coba. Misalkan saya ingin yang green sea ya, green sea. Green sea berarti kodenya ini. Kita copy aja kodenya. Oh, ternyata tidak bisa di copy, jadi kita tulis saja pager 16A085. Pager 16A085. Nah, ini green sea keluar ya. Ini sesuai dengan fitur di script editornya. Kalau tidak, memang tidak keluar kotak yang warna ini. Kemudian kita coba langsung hasilnya. Nah, seperti ini ya, kita keluar ya. Navbarnya memang seperti ini. Cuman warnanya kelihatan jelek tulisannya karena hitam, sama-sama dark gitu ya. Kita ganti ke putih. Jadi di sini kita tambahkan properti lain, color white. Kemudian kita refresh. Nah, kan lebih baik ya, seperti ini. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk membuat form sederhana ya di sini ya. Jadi isiannya hanya 2, name dan nama. Misalkan seperti itu contohnya, name dan nama. Kita lihat bentuk di Framework 7-nya. Kita masuk ke form storage. Nah, nanti kita akan buat form sederhana seperti ini. Jadi ini ya, form sederhana misalkan name dan nama gitu aja. Maka kita harus bisa melihat struktur untuk membuat komponen seperti ini bagaimana. Jadi nanti kita akan masuk ke form storage. Kemudian ini view ya, view non-main storage. Kita bisa masuk di sini F7, pick, pilih form storage sini ya. Kita lihat open with code. Nah, karena di sini ada banyak sekali, kita bisa lihat yang ada your name-nya. Jadi setelah ada ini ada your name, berarti kita bisa searching di sini your name. Oh, ini
Berarti satu isian itu dimulai dari li sampai li. Karena basisnya ada list, maka ada UL, ada li. Jadi satu objek itu menggunakan li seperti ini. Tapi di atasnya adalah menggunakan form kelas list seperti ini ya. Form kelas list. Jadi ini kita copy terlebih dahulu form kelas listnya, kita tempatkan di dalam page content. Jangan lupa tutup formnya sekalian. Nah, seperti ini. Untuk kelasnya sisakan hanya listnya saja, formnya tidak perlu. Kemudian ini ID-nya tidak perlu. Kemudian kita membuat UL. Kemudian kita membuat bentuknya. Jadi ini bisa di copy saja. Li ini sampai li sini kita copy. Kita paste di sini. Kita tata ya. Oke. Ini kita lihat, jadi li itu menggunakan kelas item content, item input, kemudian item inner. Di sini ada item title, item label, name. Jadi ini yang muncul di sisi atas ini kecil. Kita ganti misalkan name. Kemudian ada div class item input wrap. Jadi di sini ada input, name, tipe text, placeholder, your name. Jadi ini yang membentuk objek yang ini. Nah, ini kita ganti ya, tanpa name, tapi menggunakan ID nanti. Karena di JavaScript itu basisnya adalah bukan name, tapi ID. Placeholdernya, jadi di sini kasih ID, saya kasih ID. ID sama dengan txt name. Placeholder, masukkan name seperti ini ya. Kemudian ini span ini adalah contohnya seperti ini, span itu. Nah, ini yang dinamakan span. Jadi semacam shortcut untuk clear text. Nah, ini namanya span. Jadi ini terbuat dari ini. Span class input clear button. Nah, ini sudah ada. Ini yang name ya. Kalau saya ingin nambah untuk nama, cukup copy yang li ini sampai sini. Copy, paste di bawahnya seperti ini. Nah, udah. Kemudian ini diganti nama. Ini ID-nya txt nama ya. Placeholdernya masukkan nama Anda. Oke, udah jadi seperti ini. Kita coba terlebih dahulu hasilnya. Nah, ini udah keluar ya. Jika sudah, maka kita akan butuh tombol di bawah. Jadi konsepnya adalah saya masukkan name dan nama, maka saat saya tekan tampilkan apa yang kita isikan di name dan nama akan muncul di semacam message box gitu ya. Muncul di message box. Kemudian ada tombol satu lagi, isinya tombol kosongkan, jadi akan mengosongkan dua ini. Kita siapkan untuk tombolnya. Kita bisa lihat di sini. Kita lihat button ya, button. Saya misalkan ingin coba yang ini, maka keywordnya adalah color fill button. Kita masuk ke page lagi, kita lihat tadi ya di F7 page button. Nah, ini kita buka, kita searching yang color fill. Nah, seperti ini. Ternyata dia butuh seperti ini ya. Nah, ini kita copy aja yang p class row ini. Kita paste.
di sini. Jadi kita membutuhkan li lagi. Paste di dalam li, kurang lebih seperti ini. Kita hapus satu tombol, siapkan 2 tombol aja. Ini karena isinya 3. Kita coba ya terlebih dahulu. Nah, muncul, cuman masalahnya terlalu mepet ke kiri. Kita beri margin aja. Jadi ini button fill color green. Saya ingin yang hijau terlebih dahulu, green. Tampilkan. Sedangkan yang ini merah, kosongkan. Kemudian untuk marginnya bisa lewat sini ya. Style margin left 3% dan margin right juga 3%, seperti ini. Kita coba lihat hasilnya. Oke, clear, tidak ada masalah ya di sini. Ini kenapa tombolnya kok bisa sama besar? Padahal saya tidak membuat ukurannya ya. Iya, karena di sini menggunakan kelas cool. Jadi saya jelaskan sedikit. Kelas cool itu hampir sama pengertiannya dengan kelas cool pada platform web, terutama Bootstrap. Jadi saat cool itu menandakan bahwa satu baris itu akan dibagi sama besar pada objeknya. Jadi karena ada 2 objek, maka 2 objek itu sama besar dalam satu baris. Maksudnya seperti itu. Cool. Jika di Bootstrap itu satu baris dibagi menjadi 12 satuan, maka kalau di Framework 7 satu baris itu dibagi menjadi 100 satuan. Misal saya ingin tombol tampilkannya itu lebih besar daripada yang kosongkan, maka cool ini kita tambah ukuran. Misal dia 60%, bukan 60% ya, 60 satuan. Sedangkan yang kosongkan 40 satuan. Intinya saat di total itu mencapai 100 satuan. Misalkan seperti ini, kita refresh, maka tampilkannya akan lebih lebar ya daripada yang kosongkan. Jika hanya menggunakan cool, maka dianggap sama lebarnya, sama besarnya, seperti itu. Di sini kita sudah bisa untuk membuat formnya ya. Tinggal kita untuk proses sederhana seperti yang saya bilang tadi. Saat diklik tampilkan, maka NIM dan nama yang diisikan itu akan muncul di semacam message box gitu ya. Kemudian kalau kosongkan, dia akan mengkosongkan ini. Nah, untuk proses seperti itu maka kita butuh yang namanya JavaScript kan. Nah, JavaScript. Cuman kita langsung belajar untuk jQuery-nya langsung ya, jQuery. Jadi framework JavaScript jQuery namanya. Kita sebelum bisa untuk coding di jQuery, maka kita harus punya jQuery-nya terlebih dahulu. Jadi jQuery itu berupa semacam library ya, framework yang nanti ditempatkan di sini. Jadi kita butuh filenya terlebih dahulu. Bagaimana cara kita mendapatkannya? Kita bisa googling aja. Tulis aja di Google download jQuery terbaru misalkan. Ternyata agak lama. Sepertinya internetnya putus kayak. Connecting. Ya, sepertinya putus internetnya. Internetnya sepertinya sudah kembali lagi. Jadi kita ini ya, download jQuery terbaru. Nah, kita bisa lihat yang di depan ini, paling awal ini kita buka. Kita bisa download di sini ya. Nah, ini kan ada downloading jQuery ini.
Kita menggunakan yang production ya, yang sudah rilis seperti ini. Kita buka. Nah, ternyata seperti ini. Ini filenya langsung dibuka ya, karena JavaScript. Kita untuk download filenya kita copy ini, kita siapkan IDM. Dan nanti akan di-download berupa file ya. Kita arahkan ke D aja. D jQuery ini ya, start download. Oke, udah selesai, hanya kecil memang. Kita lihat di D jQuery ya, ini ada ya. jQuery kita copy, kita paste di project M1 pada folder JS, paste di sini ya. Ya, kemudian kita masukkan, kita include jQuery-nya ke framework 7. Ini kita copy, kita paste bawahnya, kita ganti linknya ke jQuery. Copy seperti ini, masuk sini, ganti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, dengan seperti ini maka kita sudah bisa untuk menggunakan sintak di jQuery. Oke, kita akan menggunakan sintak dasar jQuery ya. Jadi kita buka TypeScript terlebih dahulu. Jadi jQuery itu framework dari JavaScript yang memang tipikalnya bahasa client side. Artinya kita bisa memanipulasi objek-objek yang ada di HTML seperti ini langsung real time. Berbeda dengan PHP yang sifatnya memang dia server side ya. Jadi butuh refresh halaman terlebih dahulu. Jika jQuery tidak, semisal contoh gini, saya membuat function ya. Jadi JavaScript itu basisnya adalah event dan function. Event dan function itu jika ada event maka akan dialihkan ke sebuah function. Event itu seperti on click, on key up, on key down, on change, seperti itu. Maksudnya adalah jika tombol sudah ditekan. Lah ditekan itu namanya event. On click. Nah, jika misalkan saya membuat sebuah pencarian yang saya searching gitu ya, jadi saya nulis keywordnya, belum selesai nulis keywordnya dia sudah searching, itu namanya on key up, on change, bisa tergantung kondisi nanti ya. Jadi itu namanya event. Jadi event itu nantinya akan berhubungan dengan sebuah function gitu ya. Jadi di dalam JavaScript kita menggunakan, kita membuat fungsinya terlebih dahulu ya. Function, misalkan function tampil, misal. Cara membuat function itu seperti ini ya. Jadi function diikuti dengan nama functionnya apa, buka kurung tutup kurung, kemudian buka kurawal tutup kurawal. Di tengah kurawal ini maka kita menginginkan sintaks seperti apa. Jadi misal gini, jika tombol tampilkan sudah saya tekan, maka sini saya kasih dulu ya. Jadi di dalam button ini kurang ya. Button tipe button, bawahnya juga sama, button tipe button. Nah, di dalam tombol tampilkan saya beri event on click. Jadi saat tombol tampilkan ditekan maka dia memanggil fungsi apa? Fungsi tampil. Nah, seperti ini cara nulisnya. Di sini fungsi tampilnya sintaknya bagaimana? Jadi sebelum menampilkan ke message box kita harus tahu dulu kan apa yang ditulis di dalam name dan nama kan gitu. Maka di sini akan saya membuat sintak ya JavaScript. Untuk membuat variabel di JavaScript menggunakan var. Jadi var name sama dengan $, ini milik jQuery ya, buka kurung. Nah, di antara petik 2 ini kita ambil ID-nya objek apa yang ingin diambil nilainya. Misal name. Jadi di sini txt name, maka di sini tertulis pagar txt name. Kemudian jika ingin mengambil nilainya maka menggunakan properti .val seperti ini.
Nah, jadi maksudnya adalah variabel name akan diisi sesuai dengan apa yang tertulis di txt name. Maksudnya seperti itu sintaks yang saya tulis barusan ini tadi. Untuk yang kedua, nama ya, dengan cara yang sama. Nama txt nama. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan mencoba untuk memunculkan berupa message box ya. Jadi message box itu di Framework 7 itu ada beberapa model. Contohnya ini saya tutup aja. Misal ya, dialog itu namanya menu dialog. Ya, ini dialog. Ada alert. Alert itu hanya ada OK aja. Confirm itu ada dua tombol, ya tidak, gampang seperti itu. Prompt itu ada isiannya di dalam ini message box ini ya. Login, ini kotak dialog login yang memang seperti ini bentuknya, ada password, username, password. Ada yang password saja, jadi memang seperti ini. Ada vertical button, jadi ada tombolnya yang ketiga ke bawah, ada preloader seperti ini. Ada yang preloader tapi teksnya bisa diganti, jadi macam-macam sekali ya model-model dialognya. Tapi sementara untuk awal kita menggunakan yang alert, jadi keluar seperti ini. Ini judul dan ini pesannya itu ya. Jadi di sini ada dua parameter nanti. Lah untuk membuat seperti itu, kita menggunakan namanya ini sintaksnya app.dialog.alert, buka kurung. Di dalam kurung alert itu ada dua parameter. Yang pertama adalah isi pesannya apa, kemudian judulnya apa, seperti ini ya. Nah, jadi isian yang pertama adalah judul pesannya. Judul pesannya kita ambil dari atas kan, dari yang ini name dan nama ini, karena udah divariabelkan nilainya, maka di sini tertulis adalah misalkan name. Karena ini berupa string, tidak bisa digabung dengan variabel, maka cara menggabungkannya seperti ini. Name, nah seperti ini. Kemudian saya ingin dia ganti baris ya, jadi pakai BR, breaknya HTML ya. Kemudian ditambah lagi nama, seperti ini. Judulnya adalah data Anda, seperti ini. Oke, kita bisa mencoba ini. Kita refresh terlebih dahulu ya. Ini misalkan saya masukkan nama Anda, misal saya tampilkan, nah, akan muncul ya data Anda, NIM sekian, nama ini. Jadi di sini kita udah bisa menerapkan data JavaScript sederhana dengan cara seperti ini. Jadi ini script sederhana untuk JavaScript ya, menggunakan framework jQuery ya ini. Jadi sederhana sekali ini untuk mengambil apa yang kita isikan di sebuah objek yang basisnya teks seperti ini. app.dialog.alert digunakan untuk memunculkan message box ya. Oke, sekarang coba kita akan kosongkan. Jadi saat saya tekan kosongkan, maka ini kedua ini akan dikosongkan. Sebenarnya caranya hampir mirip. Kita membuat function baru ya. Misal function kosong, misal seperti ini. Kemudian tombolnya kita beri on click juga. Kosong seperti ini. Di sini sebenarnya ada sedikit perbedaan. Jadi kalau ini digunakan untuk mengambil nilai dari sebuah objek berbasis tag ya. Kalau untuk mengisinya adalah ini, kita copy aja. Untuk mengisinya agak sedikit berbeda. Jadi kita balik konsepnya, kita yang mengisi ininya.
Jadi kita mengisi teksnya ya. Jadi kita kasih seperti ini. Nah, untuk yang kedua sama ya. Jadi di dalam file itu kita kasih petik-petik. Jadi di dalam file kalau terisi maka maksudnya kita akan mengisi. Jika tanpa isi seperti ini maka dia maksudnya adalah mengambil nilai. Kita coba ya. Refresh dulu. Tampilkan normal, kosongkan. Nah, ternyata berhasil. Baik, sampai di sini praktek kita udah berhasil. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi sederhana dengan konsep sederhana pula ya, dengan form interface sederhana. Jadi nanti bisa kita kembangkan lebih lanjut. Jadi kita percobaan awal kita membuat form dan beberapa mekanisme JavaScript sederhana seperti ini. Jadi sederhana sebatas untuk mengambil nilainya dan dimunculkan berupa message box. Nanti kita bisa skenario yang lebih lanjut dan lebih kompleks ya. Oke, baik, cukup sekian materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.